ada buah jeruk, ada buah mangga, dan ada vitamin. Pernah cobain? Gimana rasanya? Asam ya? Oke, selanjutnya ada obat mah, ada pasta gigi, dan ada sabun. Dicobain juga? Jangan dong. Bagaimana rasanya? Kalau obat mah sama pasta gigi, oke, kita masih bisa coba. Tapi kalau sabun jangan sampai dicoba ya. Rasanya pahit atau getir. Kadang ada yang pahit, ada yang getir. Nah, hari ini kita akan mempelajari asam dan basa. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube ini ya. Nah, apakah boleh mencoba semua larutan untuk menguji sifat asam dan basa? Tentu tidak boleh. Lalu, bagaimana kita bisa tahu asam dan basanya? Kita bisa menguji dengan kertas lakmus. Ada dua macam warna kertas lakmus biru dan lakmus merah. Dua-duanya harus dipakai secara bersamaan untuk menguji suatu larutan yang sama. Nah, kesimpulannya nanti setelah dilakukan uji kertas lakmus akan bersifat asam apabila kertas lakmus merah dan lakmus biru itu sama-sama akan berwarna merah. Nah, sedangkan akan bersifat basa apabila lakmus merah dan lakmus biru sama-sama berwarna biru. Dan akan bersifat netral apabila kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru tidak mengalami perubahan warna. Selanjutnya, kok bisa ada larutan yang seperti itu? Nah, ini kita bahas satu persatu. Orang yang pertama kali menemukan tentang teori asam dan basa adalah Pak Arrhenius. Menurut Arrhenius, bahwa asam itu adalah zat yang bisa melepaskan ion hidrogen atau ion H+ dalam larutan air. Ingat, dalam larutan air. Jadi akan terbentuk ion H+. Artinya bersifat asam. Nah, sedangkan basa, dia akan melepaskan ion hidroksida dalam air. Sehingga ingat ya, ion hidroksida atau OH- sehingga dia bersifat basa. Lalu, kalau bukan larutan air, bagaimana? Nah, penjelasan selanjutnya yaitu dari Bronsted dan Lowry. Mereka bekerja sama membuat teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, asam itu menurut Bronsted dan Lowry adalah yang bisa memberikan proton atau H+. Sedangkan basa yang akan menerima proton atau H+. Jadi asam yang memberi proton dan basa yang menerima proton. Di sini konsepnya ditinjau dari proton. Nah, akan dikenal juga dengan namanya pasangan asam basa konjugasi, di mana asam akan berpasangan dengan basa konjugasi dan basa akan berpasangan dengan asam konjugasi. Ha itu punya H di sebelah kiri dan A di sebelah kanan tidak punya H. Artinya yang punya H ini akan memberikan hanya ke H2O. Karena di sebelah kanan dia kehilangan H. Nah, Ha ini sehingga bersifat asam dan amin bertindak sebagai basa konjugasi. Sedangkan H2O bersifat basa dan H3O+ bertindak sebagai asam konjugasi. Begitu juga dengan B dan H2O. B tidak punya H di sebelah kiri, sedangkan di sebelah kanan dia punya H. Artinya B ini yang akan menerima H. Makanya B bersifat basa dan H2O bersifat asam. B berpasangan dengan BH+ dan H2O berpasangan dengan OH-. Di asam basa Bronsted-Lowry dikenal dengan adanya zat amfoter. Artinya dia bisa bersifat sebagai asam maupun basa. Contohnya adalah H2O ini. Dia bisa bersifat sebagai asam maupun bisa bersifat sebagai basa, tergantung mana H2O yang memberikan proton.
H2O yang memberikan proton artinya bersifat asam. Ini kelebihan teori asam basa Bronsted-Lowry. Dia bisa menjelaskan sifat asam dan basa dalam pelarut yang lain, bahkan yang tanpa pelarut. Bahkan dia juga bisa menjelaskan yang berupa kation maupun anion. Selanjutnya ada teori Lewis. Nah, teori Lewis ini sebenarnya mirip dengan teori Bronsted-Lowry. Bedanya, kalau di Bronsted-Lowry tadi, beliau membahas tentang proton, kalau di sini beliau membahas tentang pasangan elektron. Jadi, kalau asam menurut Lewis itu yang menerima pasangan elektron, dan basa itu yang memberikan pasangan elektron. Perhatikan di sini, H di sini tidak punya pasangan elektron, dan sedangkan NH3 itu punya pasangan elektron. Dengan gambar ini saja, kita sudah bisa mengetahui berarti yang punya pasangan elektron akan bertindak sebagai basa, dan yang tidak punya bertindak sebagai asam. Tentunya untuk menggambar ini kalian harus ingat struktur Lewis di kelas 10. Nah, coba lihat ke sini juga ada BF3 dan NH3. Di sini yang punya pasangan elektron adalah NH3 sedangkan BF3 tidak punya. Maka NH3 bersifat sebagai basa dan BF3 bersifat sebagai asam. Kelebihan asam basa Lewis, beliau juga bisa menjelaskan asam dan basa dalam pelarut air, pelarut bukan air, bahkan tanpa pelarut. Selain itu, beliau juga bisa menjelaskan asam dan basa tanpa H. Jadi senyawa asam ataupun basa yang tidak punya H. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.